Azim Indonesia Jayalah Indonesia. Ramadan Mubarak. Assalamualaikum Pak Mubalik. Waalaikumsalam. Lagi apa ini Pak Mubalik nih? Lagi mutolaah buku ya. Mutolaah Jadi ya? di bulan puasa banyak waktu ya, kita jangan sia-siakan ya. Kita gunakan dengan hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya kita Mutolaah ya. mutolaah buku. Ya, apalagi kita sebagai Ahmadi ya, kita bisa mutolaah buku-buku Hajat Masih Maud ya, supaya nambah khazanah keilmuan kita. Walaupun mutolaahnya di kafe ya Bang Mubalik. Ya sambil mengisi waktu nanti setelah mau dekat-dekat berbuka ya, kita 5 menit saja ke Masjid Mubarak Padang ya. Ini lagi di mana ini Pak Mubalik ini? Ini di Muaro Panjalinan ya. Jadi dengan Masjid Mubarak ya 5 menit 10 menit sampai lah ya, Dekatlah dengan masjid. Iya, jadi untuk refreshing kita ya, sambil mencari ketenangan, baca-baca buku, nanti malam ngisi dares ya. Itu Pak Mubalik lagi mutolaah buku apa ya? Kayaknya menarik bukunya. Sekarang saya lagi mutolaah buku Hajat Masih Maud Buku ya. Hajat Masih Maud. Buku keberkatan doa ataupun barakatul doa ya. Buku tentang doa ya? Sudah pernah baca belum? Belum sih kayaknya Pak Mubalik. Ya. Tapi saya ada nih Pak yang mau ditanya berkenaan doa dengan doa, mumpung ya. Oh iya. Kebetulan Pak Mubalik lagi mutolaah nih buku tentang doa. Saya mau tanya nih Pak. Kan sekarang kita nih lagi memang di bulan-bulan puasa, kemudian juga memang waktunya tempat berdoa ya Pak. Nah, ada nggak sih Pak hubungan antara doa dan bulan Ramadan ini Pak? Hubungan doa dengan bulan Ramadan ya. Di dalam Al-Quran ya, jadi Allah Ta'ala berfirman ya, wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ya, ujibu da'watid da'i iza da'an ya. Jadi kawan-kawan semua ya, doa dan Ramadan ini sangat erat hubungannya ya, karena setelah perintah Allah Ta'ala jelaskan ya, dalam surah Al-Baqarah ya, setelah perintah puasa maka ayat selanjutnya ini berkenaan dengan doa. Jadi hubungannya sangat erat sekali. Nah, oleh karenanya tentunya salah satu keberkatan datangnya bulan suci Ramadan ya, ialah Allah Ta'ala firmankan sendiri, ganjarannya ialah aku ya, dan malah menambah kedekatan kita dengan Allah Ta'ala. Nah, ketika kita sudah dekat dengan Allah Ta'ala ya, maka siogianya kita meminta segala sesuatu ya kepada Sang Khalik ya, yang mempunyai segala sesuatu. Nah ini oleh karenanya lah Allah Ta'ala tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 187 Allah Ta'ala berfirman ya, jadi ketika para hamba-hambaku ini bertanya tentang diriku ya, maka katakanlah ini qorib, aku ini dekat. Jadi bulan suci Ramadan itu kan sesungguhnya untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Nah, oleh karena Allah Ta'ala sambungkan ya, maka ketika para hambaku ini memohon sesuatu, meminta sesuatu, maka aku akan kabulkan. Nah, jadi bulan suci Ramadan sangat erat sekali hubungannya dengan doa ya. Jadi kawan-kawan semua di sini ya, kalau bulan suci Ramadan ngapain aja ya? Suka berdoa tidak? Jarang sih Pak Mubalik. Jarang ya. Jadi sayang lah. Jadi harus dimanfaatkan ya bulan suci Ramadan ini, salah satunya dengan banyak berdoa. Oke Pak Mubalik, bagus itu sebenarnya ya materi tentang doa ini yang mungkin baru kita ketahui di materi kali ini, kajian kali ini. Namun Pak Mubalik ada lagi nih yang timbul pertanyaan dari pemaparan tadi nih ya. Karena
eh, bulan Ramadan kan bulan penuh berkat ini, dan kita menganggap itu seluruh waktu di bulan Ramadan ini waktunya kita untuk berdoa. Tapi ada nggak Pak Mubalik ya waktu-waktu khusus yang gitu ya, yang tertentu, yang nantinya dapat menjadikan doa kita itu sangat mujarab, dijabah oleh Allah Ta'ala. Ada nggak waktu-waktu yang lebih spesifik atau lebih istimewa dibanding dengan waktu-waktu yang lainnya? Ya, jadi di dalam beberapa riwayat ya, yang berkenaan dengan waktu-waktu mustajab, doa-doa kita di mustajab ya, dikabulkan ya. Jadi Hadrat Rasulullah SAW ya pun biasa menerangkan ya. Jadi salah satunya ialah di pertengahan malam ya. Oleh karenanya di bulan suci Ramadan ini lebih khusus lagi ya. Kita biasa melaksanakan sholat taraweh ya. Nah itu di sana merupakan waktu, salah satu waktu ya mustajab doa-doa kita ya. Karena tadi Allah Ta'ala sangat dekat ketika kita sujud. Nah, di sepertiga malam tadi kita sholat taraweh ataupun sholat tahajud ya, itu lebih dekat lagi ya. Ataupun ada lagi waktu mustajab dari ialah Hajat Rasulullah SAW sabdakan ya. Jadi waktu antara buka puasa ya, itu merupakan salah satu waktu mustajabnya doa-doa kita. Nah terkadang kita nih ya tadi di waktu-waktu mau berbuka puasa ini kita tadi sibuk untuk tadi mencari makan ya. Ibu-ibu biasanya sibuk untuk masak ya, sehingga ada waktu mustajab khususan di bulan suci Ramadan ini ya, waktu menunggu berbuka puasa ini biasanya hampir terlewat. Ataupun tadi kalau ada kita banyak juga fenomena misalnya ngabuburit ya, yang hanya untuk lagau saja, untuk hanya menghabiskan waktu saja ya. Nah, padahal tadi ada waktu khusus ini, waktu antara berbuka puasa ini salah satu waktu mustajab doa-doa kita. Dan doa yang terbaik yang kita panjatkan ialah ketika doa yang kita panjatkan dalam kondisi damai, dalam kondisi kita tenang. Karena kalau kita dalam kondisi kesulitan, ya, terkena musibah, itu secara fitratinya kita biasa memohon, ya, berdoa, meminta pertolongan. Tetapi ketika kita lagi senang, lagi bahagia, ya, kemudian kita berdoa, meminta sesuatu kepada Allah Ta'ala, ya, maka ketika kita akan mengalami kesulitan, ya, berkat doa-doa kita di masa yang tenang, Allah Ta'ala akan memberikan pertolongannya. Ya. Jadi pergunakan waktu tadi, salah satu waktunya ialah waktu ketika menunggu berbuka puasa. Jangan dihabiskan hanya untuk hal yang sia-sia saja. Tapi tadi kalau ibu-ibu pun biasanya memasak, ya, itu pun orang yang memberikan makan, ya, untuk orang yang berbuka puasa, mereka pun akan mendapatkan kebaikan. Nah, tapi saya teringat dari khutbah Hazrat Khalifatul Masih kedua, Hazrat Mirza Basruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau sampaikan mengingatkan khususnya kepada kaum ibu, ya, kaum wanita. Ya, jadi kaum wanita ini huzur sabdakan, ya, mereka sangat lalai di bulan suci Ramadan ini dalam beribadah. Ya, kenapa lalai? Karena mereka kebanyakan fokus dalam menyiapkan hidangan makanan. Ya. Nah, sehingga waktu-waktu yang tadi saya sampaikan, waktu-waktu mustajab doa ini terlewatkan terkadang, ya, karena mereka sibuk dalam hal mengolah makanan, menghidangkan makanan. Nah, ataupun terkadang hujur sampaikan kesalahan ini terkadang bukan dari pihak kaum wanita, tetapi dari pihak laki-laki, suami, yang mereka mengharapkan hidangan masakan di bulan suci Ramadan ini yang lezat-lezat, yang nikmat-nikmat, sehingga kaum ibu terpaksa memasak hidangan-hidangan yang memakan waktu cukup lama. Ya. Dan mereka kaum ibu ini takut kalau tidak bisa menghidangkan makanan-makanan yang enak, yang lezat, mereka dimarahi oleh suami mereka. Ya. Oleh karenanya tadi kaum bapak pun harus mengerti, ya, supaya kaum ibu pun sama, ya, karena perintah puasa ini untuk
untuk semua umat muslim ya. Jadi diberikan kelonggaran ya supaya mereka lebih kaum ibu bisa lebih banyak lagi untuk beribadah ya, terusnya untuk bisa mereka lebih berdoa kepada Allah Taala ya. Mungkin itu baru dua, ada beberapa lagi waktu-waktu yang mustajab doa-doa kita, tapi tadi waktu sholat malam ya, dan juga di waktu menunggu buka puasa ya. Ataupun saya teringat lagi di dalam kitab Tirmizi ya, Hazrat Rasulullah SAW sabdakan ada 3 orang yang doanya ini mustajab ya, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama ini orang yang berpuasa. Nah, jadi orang yang berpuasa ini ya, menurut Hazrat Rasulullah SAW, mereka lah orang doa-doa mereka mustajab didengar oleh Allah Ta'ala. Yang kedua ialah pemimpin yang adil ataupun imam yang adil ya. Dan yang ketiga ya orang yang terzalimi ya. 3 orang ini ya yang doa-doanya didengar oleh Allah Ta'ala ya. Nah, oleh karenanya orang yang berpuasa tadi ya, ketika mereka berpuasa ya, dari sahur sampai berbuka ya, maka sesuai sabda dari Hazrat Rasulullah SAW ya, mereka termasuk orang-orang yang mustajab doa-doanya ya. Nah, terkadang tadi kita ini lalai dalam memohon sesuatunya ya. Nah, oleh karenanya Hajat Khalifatul Masih kedua, Hajat Mirza Basruddin Mahmud Ahmad, beliau pun sampaikan ya bahwasanya ketika bulan suci Ramadan ini datang ya, maka ambillah keberkatan-keberkatan ini ya, karena Allah Ta'ala ini lebih dekat dengan kita ya, maka panjatkanlah doa-doa di bulan suci Ramadan ini. Walaupun kalau kita menganggap hal tersebut ya, kita sama saja menghina Allah Ta'ala bisa saja ya, karena menganggap Allah Ta'ala hanya mendengar doa-doa kita di bulan suci Ramadan saja ya. Tetapi tidak seperti itu juga ya. Tetapi Allah Ta'ala ingin memberikan ihsan ya, ingin memberikan lebih di setiap waktu kapanpun, di setiap hari apapun ya, Allah Ta'ala pasti akan memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita, tidak memandang kapan dan di mana, tapi secara khusus di bulan suci Ramadan Allah Ta'ala memberikan ihsan lebih. Nah, maka ihsan inilah yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita, kita harus mengambil banyak manfaatnya ya. Karena kan kalau berdoa ya ini mudah saja, tetapi biasanya kalau hal yang mudah ini biasanya kita luput ya, lalaikan ya. Nah, tadi orang yang berpuasa, sabda Hajat Rasulullah SAW yang tertulis di dalam kitab Tirmizi ya, doanya ini mustajab ya. Oke. Ada lagi? Oke, membalik ya, tadi udah penjelasan membalik. Jadi intinya ya kita harus perbanyak intensitas doa kita lah ya di bulan puasa ini, karena memang begitu banyak waktu mujarab yang Allah tetapkan di bulan Ramadan ini ya. Nah, Pak Membalik, kami ataupun saya ya sebagai warga jemaat ingin tahu gitu ya, ada nggak sih amalan-amalan dari Hadrat Masih Maud ataupun doa-doa khusus dari Hadrat Masih Maud yang biasa beliau lakukan atau beliau baca khususnya di bulan Ramadan ini? Oh, amalan Hajat Masih Maud ya. Iya, Pak. Kalau amalan Hajat Masih Maud khususnya berkenan doa, jadi saya teringat satu riwayat, satu kisah yang disampaikan oleh Dr. Mir Muhammad ya. Beliau Dr. Mir Muhammad ini satu waktu beliau tinggal di bulan suci Ramadan, tinggal selama bulan suci Ramadan di Kadian ya. Nah, di sana beliau biasa melaksanakan sholat tahajud yang masuk di sini, sholat taraweh ya. Selama bulan suci Ramadan ini ya, di belakang Hajat Masih Maud alaihissalam ya. Dan Dr. Mir Muhammad ini beliau sampaikan ya, setiap ruku dan sujud ya, Hajat Masih Maud beliau membaca sebuah doa ya, ataupun beliau memanjatkan doa, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastagis ya, yakni wahai Zat yang hidup, yang maha hidup, yang Qayyum, yang berdiri sendiri ya,
birahmatika nastagis, ya, dengan rahmat engkau, ya, kami mohon pertolongan, ya. Ini Hazrat Rasulullah SAW, ya, maaf, Hazrat Masih Maud alaihissalam tadi, amalan Hazrat Masih Maud alaihissalam di satu waktu yang diriwayatkan oleh Dr. Mir Muhammad ini, ya, bahwasanya tadi beliau yakin mendengar, ya, Hazrat Masih Maud alaihissalam tadi siap ruku sujud beliau membaca doa ini, ya, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastagis, ya. Beliau meminta kepada Allah Ta'ala supaya diberikan pertolongan terus menerus, ya, dari Allah Ta'ala. Oleh karena tadi di waktu-waktu yang tenang, yang damai inilah waktu-waktu yang cocok kita untuk berdoa. Jadi ketika ada kesulitan menimpa kita, maka doa-doa ketika kita waktu senang itulah yang akan membantu kita, ya. Nah, ada lagi kalau Hazrat Muslim Ma'ud radhiyallahu an, ya, beliau dalam satu khutbah beliau, ya, di bulan suci Ramadan, ya, beliau menyampaikan kepada para jamaah, ya, dalam khutbah tersebut, ya, di bulan suci Ramadan, beliau bersabda, Hazrat Muslim Ma'ud, ya, jadi di kita luangkanlah, ya, minimal, ya, dalam satu waktu, ya, ataupun khususnya di bulan suci Ramadan ini, ya, panjatkanlah, mohonlah ampunan kepada Allah Ta'ala, ya, yakni luangkanlah, ya, satu waktu khusus, ya, di mana satu hari khusus kita hanya meminta ampunan kepada Allah Ta'ala, ya, tidak meminta diberikan kesehatan, ya, diberikan kekayaan, ya, diberikan kita meminta hal-hal yang lainnya, tapi Hazrat Khalifatul Masih Tsani, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an, ya, beliau menyampaikan kepada kita semua, mengingatkan kepada semua, ya, luangkanlah satu waktu khusus, ya, satu hari khusus, ya, di mana pada hari tersebut kita hanya memohon ampunan kepada Allah Ta'ala terhadap kelemahan-kelemahan kita, terhadap dosa-dosa kita, ya, supaya kita diampuni oleh Allah Ta'ala, ya. Jadi kita tidak meminta diberikan kekayaan, meminta ditambah rezeki kita, meminta kesehatan kita, tapi khusus untuk berhenti hanya untuk minta mohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Karena Hazrat Rasulullah SAW pun sabdakan, ya, bahwasanya di bulan suci Ramadan ini ada 3 fase, ya, yang sama-sama sering kita dengar, di mana 10 hari bulan pertamanya ini Allah Ta'ala akan merupakan rahmat, turunnya rahmat Allah Ta'ala. 10 hari kedua ialah turunnya maghfirah ataupun ampunan Allah Ta'ala, dan yang ketiga 10 hari terakhir ialah ittaqu minan nar. Jadi kita dijauhkan, dihindarkan dari api, ya. Oleh karenanya tadi luangkanlah, ya, untuk mendapatkan maghfirah, untuk mendapatkan ampunan, ya, maka kita harus menyadari, memohon sendiri, minta ampunan, ya. Dengan di sanalah ketika kita bisa meluangkan satu hari khusus, ya, mohon ampunan kepada Allah Ta'ala, ya, bersujud kepada Allah Ta'ala, merendahkan diri kepada Allah Ta'ala, minta ampunan, ya, maka tadi ketika kita menyadari kesalahan-kesalahan kita dan kita mohon ampunan, insya Allah tadi kita pun akan lebih dekat lagi dengan Allah Ta'ala, ya. Dan tadi ganjaran diberikan rahmat, kasih sayang, dijauhkan dari api neraka, dengan kita lebih dekat dengan Allah Ta'ala lagi, ya, dengan kita lebih mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dengan memohon ampunan, dan tadi kita akan terbiasa lagi dengan memohon berdoa, meminta sesuatu kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala senang ketika para hambanya ini meminta kepada Allah Ta'ala, ya. Jadi itu salah satu amalan yang saya baca, ya, dari riwayat dari Dr. Mir Muhammad, ya, dari berkenaan dengan Hazrat Masih Maud alaihissalam. Dan tadi saya tambahkan lagi, ya, satu khutbah yang Hazrat Muslim Maud sampaikan, ya, untuk kemenangan jemaat, ya. Hazrat Muslim Maud sampaikan kalau tadi kita terbiasa meluangkan satu waktu untuk meminta ampunan, dan di bulan suci Ramadan ini kita malamnya berdoa, ya, siangnya memberikan sedekah, ya, maka insya Allah tadi kemenangan jemaat ini, ya, akan semakin dekat lagi, ya. Mungkin kita pun, ya,
sudah mau berbuka ya kita harus ke masjid ya. Iya, udah Jarak dari sini lumayan dari 5 dekat menit, nih 10 waktu menit ya. balik. Mungkin kita tutup pertemuan ini ya sampai di sini terlebih dahulu ya, mungkin di kesempatan yang lainnya ya kita bisa belajar banyak doa-doa ya, doa-doa itu tadi ada doa-doa dari Al-Qur'an yang Allah Ta'ala telah ajarkan langsung, doa-doa dari Hajat Rasulullah yang beliau ajarkan, ataupun dari Yat Masih Maud pun mempunyai doa-doa khusus juga yang Allah Ta'ala telah ajarkan kepada beliau. Mungkin di lain waktu kita akan membahas itu. Ini saja ya rekan-rekan semua. Sekian dulu ya, Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. azim Indonesia jayalah Indonesia